Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati dengan NPM C1C0200096 akan menjelaskan tentang non-current liabilities. Apa sih non-current liabilities itu? Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Dan yang akan menjadi patokannya adalah mana yang lebih panjang jangka waktunya, apakah 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk non-current liabilities adalah bond payable atau hutang obligasi, long-term notes payable, mortgage payable, yaitu hutang hipotek, hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset, pension liabilities, dan leasing liabilities. Liabilities yang terkait dengan leasing. Selanjutnya ada obligasi, penerbitan obligasi. Dalam penerbitan obligasi ada istilah dokumen atau bond kontrak. Dalam sertifikat atau kontrak obligasi akan merepresentasikan adanya janji, maka sering juga disebut obligasi ini sebagai bentuk dari notes payable. Janji tersebut dalam bentuk untuk melunasi, yang akan dilunasinya biasanya ada dua, yaitu sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal. Di samping itu juga akan membayar secara periodik berupa bunga. Bunga yang dibayar dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi dengan nilai nominal dikalikan dengan number of period. Selanjutnya di dalam sertifikat obligasi juga tertera tingkat bunga yang sering disebut contractual interest rate. Tingkat bunga biasanya dibayar semi-annually, per semester, atau annually per tahun, atau per kuartal, atau per monthly, yaitu per bulan. Yang terakhir, penerbitan obligasi digunakan ketika perusahaan membutuhkan jumlah atau sejumlah dana dengan jumlah yang besar. Obligasi ini salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mendanai perusahaannya dalam jumlah yang besar. Alternatif lainnya bisa berupa meminjam dari bank atau menerbitkan saham. Selanjutnya ada 3 keunggulan dari penerbitan obligasi. Yang pertama, tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Berbeda jika menerbitkan saham biasa, para pemegang saham mempunyai hak kontrol. Yang kedua, adanya penghematan pajak. Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik, maka dia akan mengakui adanya beban bunga. Beban bunga ini akan menjadi pengurang dari pendapatan atau penghasilan kena pajak. Sehingga ketika perusahaan mendanai dengan menggunakan obligasi, maka laba kena pajak akan lebih rendah dibandingkan perusahaan tidak menggunakan obligasi. Laba kena pajak lebih rendah karena adanya pengurang, yaitu beban bunga. Yang ketiga, earning per share menjadi lebih tinggi dibandingkan menerbitkan saham. Kalau kita menerbitkan saham baru, otomatis jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. Jika ingin menghitung earning per share,
maka pembaginya adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar. Jika jumlah rata-rata saham biasanya meningkat, maka pembaginya bertambah besar sehingga pendanaan menggunakan saham biasa akan menghasilkan earning per share yang lebih rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama rescue, yaitu obligasi yang menyertakan jaminan, dan unsecured. Yang kedua, term atau obligasi yang hanya dilunasi oleh penerbitnya dalam satu kali. Ada serial pelunasan obligasi yang tidak hanya dilakukan satu kali, misalnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan callable, yaitu obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, convertible bond, obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, registered, dalam obligasi tertera nama pemilik obligasi. Dan bearer, yaitu dalam obligasi tidak tertera nama pemilik obligasi. Yang terakhir, incumbent, yaitu obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan jika perusahaan memperoleh laba. Selanjutnya, yaitu biasanya di Bursa Efek ada perankingan terkait transaksi obligasi. Rating obligasi menunjukkan pada kualitas dari obligasi tersebut. Seberapa besar diminatinya oleh para investor. Yang pertama adalah rating yang paling tinggi, yaitu AA, tingkat premium. Jika tingkat premium kontraktualnya lebih tinggi daripada market. Yang kedua, rating BB+, dijualnya pada nilai nominal sehingga nilai kupon atau kontraktualnya sama dengan nilai market. Yang terakhir ada rating atau tingkat diskon. Kontraktualnya akan lebih rendah dari market dan price atau kursnya di bawah 100. Prosedur penerbitan obligasi yaitu harus melalui proses termasuk secara administrasi. Misalnya mengurus dokumen, mengurus aspek legalnya, termasuk akan melibatkan akuntan dan pihak penilai, dan juga ada biaya print dari sertifikat obligasi serta biaya penjamin dan audit. Selanjutnya ada menilai obligasi yang menentukan harga jual dari suatu obligasi tersebut. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Jika obligasi suatu perusahaan permintaannya tinggi dari jumlah yang ditawarkan, maka pasti harga dari obligasi tersebut akan tinggi atau mahal. Yang kedua ada relative risk, yaitu yang menyertai relative risk itu resiko yang menyertai dari obligasi tersebut. Jika ingin return yang tinggi, harus siap dengan resiko yang tinggi juga. Yang ketiga ada kondisi pasar. Yang terakhir ada kondisi ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya, untuk menentukan beberapa harga dari suatu obligasi untuk menentukan berapa harga dari obligasi ada 3 cara. Yang pertama, jika dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan berapa harga jualnya, maka kita akan langsung memakai harga jual dari obligasi tersebut. Yang kedua, jika dalam sertifikat disebutkan kurs dan nominal, maka harga jual obligasi tersebut akan dihitung dengan cara mengalihkan nilai kurs dengan nilai nominalnya. Yang terakhir,
jika dalam sertifikat obligasi tidak disebutkan kursnya, tetapi yang disebutkan berapa nilai nominal, berapa kontraktual interest rate, dan berapa market interest rate, maka cara untuk menentukan harga jualnya adalah dengan mempresent value-kan, yaitu menghitung nilai sekarang. Yang di present value-kan adalah face value atau prinsipal nilai nominal obligasi tersebut, dan mempresent value-kan interest, bunga, yang akan dibayarkan secara periodik dan hasilnya dijumlahkan, maka itulah yang akan menjadi harga jual obligasi. Selanjutnya, istilah terkait obligasi yang berhubungan dengan tingkat bunga. Yang pertama, state, kupon, nominal, state atau kupon atau nominal rate, yaitu tingkat bunga yang tertera dalam kontrak obligasi. Digunakan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Maka cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan kontraktual interest rate dengan nilai nominal. Selanjutnya ada market interest rate atau yield, tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuannya adalah tingkat bunga yang berlaku di pasaran. Market interest rate ini digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Cara menghitung beban bunga yang akan dicatat adalah mengalihkan market interest rate dengan carrying amount atau nilai tercatat dari obligasi. Yang terakhir ada maturity value sama dengan nilai nominal, yaitu nilai pada saat jatuh tempo adalah nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi. Selanjutnya, dalam penerbitan obligasi ada 3 kemungkinan obligasi diterbitkan pada tingkat premium, tingkat diskon, atau nominal. Yang pertama, pada tingkat premium, kontraktual lebih tinggi dari market interest rate atau tingkat bunga pasar. Selling price-nya lebih tinggi dari nilai nominal. Yang kedua, nilai nominal kontraktualnya sama dengan nilai market interest rate. Selling price sama dengan nilai nominal. Yang ketiga, tingkat diskon. Nilai kontraktual lebih rendah dari nilai market interest rate. Selling price akan lebih rendah dari nilai nominal. Selanjutnya, amortisasi. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium, terdapat selisih antara selling price dengan nilai nominal. Jumlah selisihnya itulah yang harus diamortisasi. Diamortisasi artinya perusahaan akan memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik jika pada tingkat diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik jika pada tingkat premium, sehingga nanti carrying amount pada saat jatuh tempo baik premium atau diskon, carrying amount-nya harus sama dengan nilai nominalnya. Cara amortisasi yang pertama, cari berapa bond interest expense atau beban bunga yang dicatat, yaitu market dikali carrying amount. Yang kedua, dikurang dengan bond interest paid, bunga yang dibayarkan, yaitu dengan cara kontraktual dikali dengan nilai nominal. Setelah yang terakhir, selisih antara bond interest
interest expense dengan bond interest paid akan diamortisasi. Lanjutan untuk non-current liabilities. Ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Tanggal pembayaran bunga itu biasanya di antara bulan Januari sampai bulan Juni pada awal bulan. Jika sebelum tanggal 15, maka contohnya pada bulan April. Jika sebelum tanggal 15 bulan April, maka bulan Aprilnya akan dihitung. Jika lewat dari tanggal 15 bulan April, maka bulan Aprilnya tidak dihitung. Yang pertama ada bond investor, yaitu yang membeli obligasi. Bond investor akan membayar kepada seller, perusahaan yang menerbitkan obligasi, membayarkan bunga terhutang yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal penerbitan obligasi. Pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semi-annually berikutnya. Maka perusahaan penerbit akan membayar bunga untuk 6 bulan. Lalu ada long term notes payable. Perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi. Yang sama adalah cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan menggunakan present value dari dua nilai, yaitu prinsipal atau pokok hutang dan bunga yang akan dibayarkan secara periodik. Yang terakhir, perusahaan juga akan melakukan amortisasi pada tingkat premium ataupun tingkat diskon selama umur dari notes payable tersebut. Lalu notes payable tidak diterbitkan pada nilai nominal, maka ada zero interest bearing notes, yaitu tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat wesel atau dokumen wesel tersebut. Perusahaan yang menerbitkan pada kategori zero interest bearing notes, maka dapat dipastikan bahwa wesel tersebut adalah wesel yang diterbitkan pada tingkat diskon karena kontraktualnya bernilai 0. Selanjutnya akan dilakukan amortisasi selama umur dari notes payable tersebut. Lalu ada kategori interest bearing notes, yaitu menentukan berapa harga jual dari notes payable dengan mempresent value-kan prinsipal dan bunga yang akan dibayarkan secara periodik. Kemudian wesel diterbitkan untuk membeli suatu properti, barang atau aset, ataupun membayar jasa yang diterima dari pihak lain. Jika harga pasar dari suatu aset, properti yang kita terima, dan nilai wesel diketahui, dan merupakan harga yang paling wajar jika dibandingkan nilai present value, maka kita akan pakai harga pasarnya. Yang kedua, menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan dengan menggunakan present value. Yang terakhir, menyiapkan kolom amortisasi. Selanjutnya ada mortgage notes payable, yaitu wesel jangka panjang yang terdapat jaminan berupa properti atau aset tetap. Biasanya jika mortgage payable akan ada pembayaran secara ansuran. Yang terakhir ada 4 kemungkinan pelunasan dari non-current liabilities. Yang pertama, obligasi atau notes payable dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, obligasi atau notes payable dilunasi lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo. Tidak akan dilunasi sebesar nilai nominalnya, tetapi berupa cash yang dibayarkan dan dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi atau wesel tersebut.
Jika cash yang dibayarkan lebih besar dari nilai tercatat, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian. Yang ketiga, dilunasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain. Yang terakhir, dilunasi melalui modifikasi of term, yaitu tidak dilunasi menggunakan cash atau menyerahkan aset, tetapi melakukan modifikasi kesepakatan, misalnya penurunan pada tingkat bunga, diperpanjang atau ditunda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.